Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisikan 5 anggota, di antaranya saya sendiri, Mukti atau Rahmah, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai metode berpikir metodologi desain, berpikir metodologis dan ragam gaya berpikir, yang akan dibawakan oleh saudari Andi Irawetenripada. 16 jenis metodologi dalam desain, thinking, dan inovasi. Proses pemikiran desain berusaha untuk memecahkan masalah dunia nyata dengan cara yang realistis dan praktis. Dengan penekanan pada kebutuhan dan harapan manusia, pemikiran desain mengikuti beberapa jenis metodologi atau pendekatan yang berbeda, namun kebutuhan manusia adalah inti dari setiap pendekatan. Metodologi pemikiran desain utama adalah 1. 4D, 2. Berlian ganda, 3. 5D, 4. Deep dive. Strategi pemikiran desain 1. Stackgate, 2. Pentalon, 3. Simon Herbert. Beberapa metodologi pemikiran desain untuk dipertimbangkan 1. Bootcamp Bootflick atau Stanford, 2. Donut, 3. Starbuck, 4. Chaos Circular, 5. Spiral. Daftar strategi pemikiran desain berlanjut 1. Merancang untuk pertumbuhan, 2. NPD, 3. V, 4. Waterfall. Model Double Diamond, apakah itu dan haruskah Anda menggunakannya? Model desain Double Diamond telah ada sejak secara resmi ditemukan oleh British Design Council pada tahun 2005. Sederhananya, model desain Double Diamond adalah sistem yang dapat diikuti oleh perancang sistem dalam proses kreatifnya. Model desain berlian ganda resmi memiliki 4 tahap: penemuan, definisi, pengembangan, dan pengiriman. Bersama-sama tahapan ini berfungsi sebagai peta yang dapat digunakan desainer untuk mengatur pemikiran mereka guna meningkatkan proses kreatif. Penemuan mengumpulkan data. Pertama dalam model Double Diamond adalah mempelajari lebih lanjut tentang berbagai faktor yang mempengaruhi masalah dan solusi yang mungkin. Tujuan dari fase model Double Diamond ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengontekstualisasikan masalah atau peluang yang sebenarnya. Tahap pengembangan mulai merancang. Tahap pengembangan melibatkan banyak pekerjaan lintas disiplin, mencocokkan desainer dengan mitra internal seperti insinyur, pengembang, atau departemen lain dengan keahlian yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Tahap pengiriman atau uji dan rilis. Tahap akhir dari model Double Diamond mencakup pengujian produk akhir, persetujuan resmi untuk produksi, dan peluncuran pasar. Penutup. Model Double Diamond adalah kerangka kerja yang dapat digunakan di berbagai industri dan hampir di mana saja. Ini bukan hanya alat untuk desainer karena dapat diterapkan pada masalah apapun yang membutuhkan solusi. Teknik brainstorming deep dive, sebuah proses inovatif untuk pengembangan organisasi. Apa itu deep dive? Deep dive adalah teknik yang membantu dengan cepat membawa kelompok atau tim ke dalam situasi pemecahan masalah atau menghasilkan ide. Deep dive sebagai proses pengembangan tim. Dengan menerapkan pendekatan deep dive dalam situasi di mana organisasi mengalami perubahan yang signifikan, frustasi dengan kinerja tim telah menyebabkan banyak organisasi menerapkan solusi perbaikan cepat. Deep dive proses 5 langkah. 1. Memahami pasar atau klien, teknologi dan kendala. Analisis SWOT internal dan eksternal, analisis PESTEL, dan analisis PRIMOV. 2. Amati orang sungguhan dalam situasi nyata. 3. Visualisasikan konsep dunia baru dan pelanggan akhir. 4. Mengevaluasi dan memperbaiki prototipe. Proses brainstorming khas deep dive. Pembuatan hot teams untuk mengarang peluang atau masalah. Brainstorming atau ide dan pilihan dalam konteks kebutuhan pelanggan. Rapid prototyping dari solusi potensial. Mengamati dan mendengarkan dari pelanggan. Memikirkan produk dalam bentuk kata kerja. Tim panas dalam proses deep dive. Buat tim untuk menjalankan proses dari awal hingga akhir. Name it hot teams sampai memiliki nama membangun identitas. Multidisiplin sampai ini tentang kolaborasi dengan partisipasi. Pemimpin kelompok ditugaskan berdasarkan kemampuan mereka untuk bekerja dengan kelompok. Teknik brainstorming yang efektif, yaitu perjelas fokus acara, aturan main-main sampai ini tentang mengaktifkan beri nomor ide Anda sampai memungkinkan mengidentifikasi nanti bangun dan lompat, ruang mengingat, peregangkan otot mental Anda, dapatkan fisik
Pembuatan prototipe cepat. Setelah fase ide dan penangkapan selesai, beberapa ide perlu menjadi prototipe untuk melihat apakah mereka berfungsi. Sebuah ide tidak boleh diimplementasikan sampai dibuat prototipe dan diuji dengan beberapa ide lain. Aturan untuk rapid prototype dalam inovasi. Dapatkan padat dengan cepat, mulai sederhana, bekerja dengan cepat, jadikan kasar. Atau semakin rapi tampilannya. Proses organisasi budaya, kepemimpinan. Proses sering gagal agar lebih cepat berhasil. Organisasi, struktur datar berfokus pada pembelajaran. Budaya, kepercayaan pada anggota tim sangat penting dan sentral dalam metodologi ini. Kepemimpinan, pemimpin tim hanya memfasilitasi, mereka bukan ahlinya. Peran mereka semata-mata untuk melatih proses tetapi tidak terlibat dalam gagasan. Menjadi inovatif dalam lingkungan perusahaan. Robert Sutton dalam bukunya Where It Is the Work menyatakan berikut ini sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dalam pengembangan dari perjalanan menuju organisasi yang inovatif. Pengerjaan slow learners, pengerjaan orang yang membuat Anda tidak nyaman, rekrut orang yang mungkin tidak Anda butuhkan, gunakan wawancara kerja untuk mendapatkan ide, dorong orang yang mengabaikan dan menentang atasan dan rekan, temukan beberapa orang bahagia, dan hadiahi kesuksesan dan kegagalan, putuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin Anda akan gagal, pikirkan beberapa hal konyol atau tidak praktis untuk dilakukan, hindari, alihkan, dan bosankan pelanggan kritikus. Jangan mencoba mempelajari apapun dari orang yang telah mempecahkan masalah yang Anda hadapi, dan lupakan masa lalu. Baik, sampai situ saja pemaparan presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.